Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات أعزكم الله. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyara al-hadirin wal hadirat, a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan sekarang kita masuk kepada al-hadis ar-rabi' wal 'ishrun, ya, hadis yang ke-24. Al-hadis ar-rabi' wal 'ishrun an Abi Dzarr al-Ghifari. Berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Dzarr al-Ghifari, dari sahabat Abu Dzarr al-Ghifari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala, dalam hadis yang Nabi meriwayatkannya dari Allah azza wa jalla. Ini berarti hadis qudsi. Hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi ini definisi yang paling kuat wallahu a'lam adalah hadis yang lafaznya, redaksinya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan maknanya juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an itu membacanya saja sudah ibadah walaupun tidak tahu artinya. Lalu kemudian kalau Al-Qur'an di dalamnya terdapat tantangan terhadap manusia untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu tidak ada yang bisa palsukan. Tapi kalau hadis qudsi, ada hadis qudsi palsu, ada. Ya, ada hadis qudsi palsu. Apa maksudnya? Jadi ini setelah diteliti riwayatnya, sanadnya nggak ada, atau ada seorang yang meriwayatkannya pendusta. Oh, ini palsu berarti ini. Jadi kalau hadis qudsi, ada hadis qudsi yang palsu. Ya, seperti hadis qudsi yang masyhur, yang terkenal.
laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan bintang-bintang dan seterusnya. Ya, orbit-orbit. Ini tidak sahih ini hadisnya. Walaupun ini kesannya datang dari Allah Rabbul Alamin. Maka itu bedanya antara hadis qudsi. Sama-sama dengan Al-Quran dari sisi lafaznya, maknanya dari Allah. Bedanya kalau Al-Quran bacanya saja sudah ibadah walaupun kita tidak faham. Tapi kalau hadis qudsi kita baca tidak faham, tidak jadi ibadah. Yang kedua, Al-Quran jadi tantangan buat siapapun untuk yang mendatangkan semisal Al-Quran. Tapi hadis qudsi tidak. Itu perbedaannya. Fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, dan aku jadikan kezaliman di antara kalian adalah sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, janganlah kalian saling menzalimi. Nah, itu. Nah, adzulm, kezaliman itu artinya secara bahasa adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Itu namanya zulm secara bahasa. Ya, secara bahasa. Dan zalim ini ada banyak bentuknya. Yang pertama adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya di surah Luqman pada ayat yang ke-13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, memberikan nasihat, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ini kezaliman yang pertama. Dan kesyirikan itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Beribadah itu hanya kepada Allah. Lalu kemudian ada orang, dia beribadah kepada Allah, tapi juga dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Kan itu bukan pada tempatnya. Maka disebut kezaliman. Lalu kemudian kezaliman yang kedua adalah kezaliman makhluk kepada dirinya sendiri, atau kezaliman hamba pada dirinya sendiri. Dia menzalimi diri sendiri, di mana dia berbuat maksiat yang maksiatnya itu tidak sampai berdampak kepada orang lain, artinya tidak ngambil hak orang, tidak. Dia meninggalkan salat misalnya, zalim nih pada dirinya, karena semestinya dia menempatkan dirinya sebagai hamba yang tunduk, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia malah apa? Malah enggak taat. Zalim dia pada dirinya sendiri. Dan yang ketiga, kezaliman makhluk kepada makhluk yang lain. Baik kepada sesama manusia, dia ambil haknya tetangganya misalnya, atau kemudian bahkan zalim kepada hewan. Ya, seperti misalnya dia pelihara hewan peliharaan dikurung tapi nggak dikasih makan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin. Ada seorang wanita yang masuk neraka karena seekor kucing. Itu dia zalim.
dilepas, enggak, suruh cari makan, dikurung tapi enggak dikasih makan. Ini zalim kepada hewan. Ya termasuk juga misalnya zalim kepada semakhluk terhadap lingkungan, buang limbah sembarangan sehingga kemudian air rusak, tumbuh-tumbuhan jadi rusak, hewan-hewan, ekosistem dan yang lainnya jadi rusak. Ini juga kezaliman. Dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, buang sampah sembarangan. Ini juga zulm. Ya, buang sampah sembarangan. Nah, sekarang misalnya ada lagi program ini yang cukup lagi ramai supaya meminimalisir penggunaan plastik atau styrofoam karena dia lama terurainya. Ini agar kita tidak zalim kepada lingkungan. Ya, nggak zalim kepada lingkungan sekitar. Karena kalau susah terurainya jadi numpuk, makanya sampah itu bisa jadi gunung. Ya, coba Anda lihat tempat itu sampahnya di mana itu? Ah itu. Oh itu gunung, itu bukan lagi itu gunung, itu bisa buat nguruk sekampung itu. Ya, sekampung bisa keuruk sampah itu. Nah itu. Ini termasuk kezaliman juga itu. Jadi az-zulm ada macam-macamnya. Itu diantaranya. Jadi secara garis besar kezaliman itu ada 3 tadi kita sudah sebutkan. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat kezaliman. Jadi kezaliman itu bukan cuman dengan makna, mungkin kalau sebagian orang sekarang memaknai penguasa menindas rakyatnya dan seterusnya. Bukan hanya itu. Luas maknanya zulm. Lalu kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya dalam hadis qudsi ini, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu. Setiap kalian tersesat kecuali yang aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum. Mintalah petunjuk kepadaku, aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Jadi maksudnya setiap kita sesat, setiap kita tadinya tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, nggak ada. Karena apa? Kemampuan akal kita ini terbatas. Akal memang bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, bisa, tetapi terbatas. Oleh karena itulah butuh adanya diutus para nabi dan para rasul untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jadi kita perlu pahami bahwa akal kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, tapi terbatas. Bahkan nilai-nilai yang dianut tadinya baik bisa berubah jadi buruk, atau sebaliknya tadinya buruk bisa jadi baik karena akalnya sudah menghukumi dengan berbeda. Contohnya begini, satu kampung, orang satu kampung minum khamr aja kerjaannya terus, tiap hari minum khamr, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam. Akal sehat tidak akan bertentangan dengan wahyu. Akal sehat akan mengatakan bahwa khamr itu haram lagi buruk. Betul? Betul. Tapi kalau udah kebiasaan orang sekampung begitu semua, lama kelamaan beranggapan apa? Jadi baik. Ya, akhirnya dianggap jadi apa? Jadi baik. Nah, itu berarti keputusan akal terhadap khamr berubah nggak? Berubah. Aslinya dia tahu, cuman kemudian suka jadi berubah, bimbang, goncang karena itu tadi. Makanya oleh karena itulah dia harus akal itu dibimbing oleh wahyu. Setelah kita diberikan akal, lalu kemudian datang kepada kita penjelasan wahyu, kita berusaha memahaminya. Fungsinya akal apa? Untuk memahami wahyu. Lalu kemudian sudah faham, kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk bisa menerima kebenaran itu dan mengamalkannya. Menerima kebenaran dan mengamalkannya. Oleh karena itulah para ulama jelaskan secara garis besar bahwa yang namanya hidayah itu secara garis besar ada 2 macam. Yang pertama adalah diistilahkan dengan hidayatul irsyad wal bayan.
Hidayah berupa penjelasan-penjelasan. Itu Nabi jelaskan. Ya ilmu belajar ini. Kita belajar agar supaya mendapatkan penjelasan-penjelasan. Lalu kemudian yang kedua, ini disebut dengan hidayatu al-qabul wat taufiq. Hidayah mau menerima kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Karena ada orang yang dia sudah faham kebenaran tapi belum mau menerima. Ada enggak yang begitu? Ada. Sudah mau terima tapi belum mengamalkannya. Makanya secara garis besar ada dua macam tadi hidayah. Yang pertama adalah hidayatul irsyadi wal bayan, hidayah berupa petunjuk, penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan akan kebenaran. Dan yang kedua adalah hidayah al-qabul wat taufiq, yaitu hidayah berupa menerima dan mau mengamalkan apa? Kebenaran. Nah, ini terkandung doanya ini di dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan petunjuk kepada kami kepada jalan yang lurus. Ilmunya kita tahu itu jalan yang lurus, itu jalan yang benar. Lalu kemudian kita pun menerimanya dan mau mengikuti berjalan di atas kebenaran tersebut. Maka fastahduni, mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ini tadi ihdinas siratal mustaqim itu. Jadi ihdinas siratal mustaqim adalah merupakan implementasi dari hadis ini juga. Mintalah hidayah kepadaku. Dan Allah yang ajarkan juga caranya minta hidayah, termasuk yang dalam suratul Fatihah. Ini poin yang kedua. Jadi poin yang pertama, Allah haramkan kezaliman ya pada dirinya sendiri, dan yang kedua, dan Allah haramkan juga kezaliman atas hamba. Yang kedua, kita semua tadinya bal sesat tuh tahu nyasar. Bu tahu nyasar nggak bu? Bal itu bahasa lainnya nyasar bu. Sesat itu bahasa lainnya apa? Nyasar. Nah, orang yang nyasar ini ada dua kemungkinan. Orang yang nyasar bu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama emang nggak tahu alamatnya. Bener nggak? Orang nyari alamat, nyasar. Kemungkinan yang pertama emang dia nggak tahu alamatnya. Itu nyasar namanya. Bal yang pertama itu. Bal yang kedua, sesat yang kedua, udah tahu jalannya ke sono, alamatnya ke situ udah tahu, tapi dia nggak mau ngelewatin jalan itu, malah milih jalan yang jadi nyasar deh. Jelas ya? Jadi apabila kita dapati kata dhal, sesat, ini bukan berarti maknanya selalu makna yang kedua. Kita seringkali maknai dhal itu dengan makna yang kedua. Dia tahu kebenaran, dia tahu jalannya ke sana, tapi dia menyimpang, menyelisihi dari jalan yang dia ketahui bahwa itu jalan kebenaran. Nah, ini namanya dhal, menyimpang yang kedua. Udah tahu, tapi dia tinggalkan itu. Nah, kalau dhal dengan makna yang pertama, itu memang dia nggak tahu, jadinya nyasar, jadi sesat. Jadi kata sesat, orang dengar sekarang sesat tuh ngeri, tapi giliran nyasar nggak ngeri dia. Padahal maknanya sama. Nah, maka agar supaya ini nanti terkait dengan hidayah yang tadi kita sebutkan, kan ini Allah katakan, wahai hambaku kalian semua sesat kecuali yang aku berikan petunjuk. Nah, agar orang tahu jalan kebenaran, nah hidayahnya yang pertama tadi, hidayah berupa penjelasan, ilmu, hidayatul irsyad wal bayan. Itu untuk orang yang nyasar pada makna yang pertama, tidak tahu. Yang kedua, dia tahu kebenaran tapi nggak mau nerima dan tidak mau mengikutinya. Nah itu nyasar model yang keberapa bu? Yang kedua. Makanya dua-duanya butuh petunjuk ini. Yang belum tahu agar diberikan petunjuk, jadi tahu, jadi faham, jadi mengerti. Yang sudah tahu, yang sudah faham, mengerti, mau nerima dan mau
mengikuti. Karena ada orang-orang, sebagian orang-orang bukan orang Islam, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang hadis, belajar tentang sejarah, bahkan baca kitabnya para ulama. Dia tahu, dia paham, dia ngerti, tapi nggak mau ngikutin, nggak mau menerima, nggak mau masuk padahal udah belajar, apa aja dipelajarin. Ini jelas ya. Jadi poin yang kedua ini, tadi makna sesatnya dua, maka makna hidayahnya juga dua. Maka kita mohon hidayah kepada Allah dua-duanya. Ya ilmu. Nah kalau orang minta hidayah berupa penjelasan kebenaran ilmu, itu harus disertai dengan usaha. Usahanya belajar. Kita mau dapat hidayah berupa ilmu tapi nggak mau belajar, mau dapat dari mana? Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi riwayatkan, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu didapatkan hanya dengan belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa dapat hidayah ilmu. Nah lalu setelah kita dapat ilmu, berusaha kita mengamalkan ilmu agar supaya ia tertanam pada diri kita dan kita terus bisa mengerjakannya. Ini hidayah yang kedua tadi, al-qabul wa taufiq. Kita menerima kebenaran dan mau mengamalkannya. Poin yang ketiga. Ya. Jadi poin yang ketiga ini membicarakan tentang masalah bahwa hanya Allah yang memberikan makanan. Ya ibadi kullukum ja'i'. Wahai hamba-hambaku semua kalian lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku berikan makanan kepadanya. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makanan kepadaku, aku akan berikan makanan pada kalian. Yang dimaksud semua kita ini lapar, nggak ada yang kita bisa dapat makanan kecuali Allah yang beri makanan. Ya semua kita lapar, Bu. Artinya kita tidak bisa dapat makanan kecuali Allah yang beri. Maka minta makanannya kepada siapa? Kepada Allah. Dan Allah atur kepada kita bagaimana cara mengambil dan mencari makanan. Dari yang halal, jangan dari yang haram. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi thayyib, baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ngikutin langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jangan ngikutin syaitan, melanggar. Carinya yang haram aja lah. Jadi kita minta makanan kepada Allah, kita pun berupaya dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Selanjutnya yang keempat, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku semuanya kalian telanjang, enggak pakai pakaian. Artinya kita ini lahir dalam keadaan telanjang apa pakai pakaian? Lahir langsung pakai pakaian gitu, dokternya kaget itu. Enggak, semuanya telanjang kecuali Allah beri pakaian. Artinya hari ini kita bisa punya pakaian yang kita pakai. Ini nikmat dari siapa? Nikmat dari Allah. Sebagaimana hari ini kita bisa makan makanan, itu nikmat dari siapa? Dari Allah. Maka minta pakaian kepada Allah, Allah akan berikan. Maksudnya pertama berdoa kepada Allah akan diberikan, dipenuhi kebutuhannya berupa pakaian. Lalu juga di dalamnya minta pakaian kepada Allah, ikutin cara berpakaian yang Allah perintahkan. Tutup aurat. Fungsinya pakaian itu nutup aurat, bukan pakai pakaian tapi aurat terbuka. Itu diantara makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwa diantara orang yang paling berat siksanya ada dua golongan. Yang pertama adalah
petugas yang zalim, yang memukuli orang. Dan yang kedua adalah kasiyat ariyat, wanita yang pakai pakaian tapi telanjang. Kenapa? Karena pakai pakaian auratnya tetap terlihat. Nauzubillah. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini, mintalah pakaian kepada Allah, minta kita agar dipenuhi kebutuhan pakaian kita oleh Allah. Yang kedua, ikutin cara berpakaian yang Allah perintahkan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam mengatur kita cara pakaiannya. Diatur enggak, Bu? Diatur enggak, Pak, pakaiannya? Diatur, enggak boleh semau-maunya. Nanti ada, dari sini ada nanti pembahasan tentang fikih berpakaian. Lalu kemudian selanjutnya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan di malam hari, siang hari. Benar enggak, Bu? Kita bikin dosa terus, Bu. Siang hari, malam hari kita bikin salah terus, ya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan Allah mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, maka mohon ampunlah kepadaku. Aghfir lakum, maka aku akan mengampuni kalian. Dan ini ada di mana? Paling banyak minta ampun itu kita pas lagi ibadah ngapain, Bu? Ya, Pak? Lagi ngapain? Ibadah apa yang paling banyak diantaranya di dalamnya mohon ampun kepada Allah? Salat, betul Ibu. Ya, salat. Bacaan ruku diantaranya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Bacaan sujud juga sama itu begitu. Duduk diantara dua sujud, rabbil gfirli warhamni. Betul enggak? Ya Allah ampuni aku. Habis salat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bener enggak? Di antara doa yang Rasul ajarkan sehabis tasyahud akhir sebelum salam, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Engkau. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan rahmati aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya Engkau lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam salat. Maka secara tidak langsung hadis ini, kalian bikin salah malam hari, siang hari, dan aku mengampuni semua dosa, maka mohonlah ampun kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Secara tidak langsung, salatlah kalian. Karena dengan salat bisa menghapuskan dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahunna idza ijtimatil kaba'ir. Salat 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat yang lain, satu Ramadan ke Ramadan yang lain, menghapuskan dosa-dosa di antara itu semua selama dosa besarnya dijauhi. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, matalus salawatil khams kamasali nahrin jarin bi babi ahadikum. Perumpamaan salat 5 waktu itu seperti ada orang yang depan rumahnya ada sungai yang jernih yang mengalir. Yaghtasilu minhu fil yaumi 5 marrat. Mandi dia dalam sehari semalam di sungai yang mengalir lagi jernih itu 5 kali sehari. Wahal baqiya min badanihi danas, apakah akan tersisa kotoran pada tubuhnya? Ibu, Bapak mandi berapa kali sehari? 2 kali, kadang sekali. Ini seharian mandi berapa kali tadi? 2. Nah, kalau perumpamaan salat diperumpamakan orang yang mandi di sungai yang jernih mengalir sebanyak 5. Itu kira-kira badannya ada kotorannya enggak kalau begitu? Nah, itu perumpamaan bahwa salat bisa menghapuskan dosa-dosa kita sehari semalam. Nah, itu diantara maknanya juga begitu. Jadi mohon ampunlah kepada Allah. Ya, ibadah kepada Allah, salat. Selanjutnya, aku kalian tidak akan pernah bisa membahayakan Allah. Kita nggak akan bisa membahayakan Allah. Dan juga kita tidak akan sampai memberikan manfaat kepada Allah. Jadi kita ini bisa nggak membahayakan Allah? Bisa nggak, Bu? Nggak bisa. Kasih manfaat kepada Allah bisa nggak?
Nggak bisa, orang kita yang diberi terus oleh Allah. Makanya kita ibadah bukan manfaat buat Allah, manfaat buat kita sendiri. Bukan manfaat buat Allah, tapi manfaat buat apa? Buat kita sendiri. Allah nggak butuh, coba tadi Allah nggak butuh kepada kita, tapi kemudian Allah panggil kita, Allah seru kita untuk ibadah. Selanjutnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ini penjelasan bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat kepada Allah. Penjelasannya pada hadis selanjutnya ini. Wahai hambaku, kalau seandainya yang awal yang akhir, manusia jin semuanya bertakwa kepada Allah seperti satu orang yang hatinya bertakwa kepada Allah, tidak menambah dalam kekuasaan Allah sedikit pun. Artinya Allah nggak ngambil manfaat. Semua orang misalnya jadi taat semua, nggak ada yang maksiat, Allah tidak lantas kemudian bertambah kemuliaannya, karena memang Allah sudah maha mulia. Ini tanda bahwa nggak ada yang bisa memberi manfaat kepada Allah, nggak ada. Jadi ini penjelasan daripada yang tadi sebelumnya. Lalu kemudian, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kalau seandainya yang awal yang akhir jin manusia semuanya mereka jadi orang yang paling buruk, paling maksiat, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan dan kemuliaan Allah. Nggak akan membahayakan sedikit pun. Jadi misalnya orang semuanya maksiat semuanya, nggak akan membahayakan Allah. Ingat, ini bukan berarti kemudian, ini jangan salah paham. Hadis ini menjelaskan bahwa siapapun yang berbuat ketaatan tidak mendatangkan manfaat kepada Allah. Sebanyak apapun orang berbuat kemaksiatan tidak akan mendatangkan madarat bagi Allah, tidak. Tapi yang namanya perintah kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, tetap dikerjakan enggak? Tetap dikerjakan. Jadi jangan berarti pakai hadis ini udah nggak usah Anda larang-larang orang maksiat, toh nggak membahayakan Allah. Enggak, tetaplah dilarang, karena itu juga perintah siapa, Bu? Perintah Allah. Ini jangan salah paham. Orang seringkali salah paham, gabung-gabungin satu hadis pemahaman jadi tercampur-campur, jadi bingung. Iya, soal perintah kepada yang ma'ruf mencegah mungkar tetap dilakukan, karena itu perintah Allah. Adapun mereka nggak mau, itu udah di luar kewenangan kita. Lalu kemudian selanjutnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, kalau yang awal yang akhir, manusia jin semuanya kumpul di satu tempat yang lapang dan rata, mereka semua meminta kepadaku, lalu kemudian aku berikan masing-masing mereka permintaannya, tidak mengurangi sedikit pun hal itu dari apa yang ada di sisiku, melainkan hanya seperti jarum yang dicelupkan ke lautan. Jarum celupin ke laut, lalu angkat, ya, angkat, biarkan netes, Bu. Biarkan apa? Netes sampai dia berhenti menetes. Yang nempel di jarum itu ada basah-basah nggak? Habis dicelupin di laut nih, ada basah-basah nggak nempel di jarum? Nah, ada ya, Bu ya? Bu, yang basah-basah nempel di jarum itu kira-kira ngurangin berapa mililiter dari air laut? Nih jarum celupin ke laut nih ya, angkat, set, masih netes-netes, biarin netes. Netes berarti kan balik lagi ya, Bu ya? Kalau netes berarti balik lagi ke laut. Diemin tuh netes sampai berhenti menetes, udah nggak netes. Tapi ada basah-basah nggak masih nempel di jarum itu? Nah, itu yang basah-basah air laut yang nempel di jarum itu mengurangi berapa mili dari seluruh air laut. Bahasa kitanya berpengaruh nggak, Bu? Tidak berpengaruh. Tidak apa? Tidak berpengaruh. Nah,
dalam hadis qudsi ini Allah Rabbul Alamin sebutkan, kalau seandainya manusia yang awal yang akhir, jin semuanya yang awal yang akhir ngumpul semuanya ngumpul di satu lapangan. Kalau kayak depan kita nih, depan masjid ada lapangan besar, pada ngumpul semua di situ, lalu semuanya berdoa minta kepada Allah, masing-masing Allah kasih permintaannya, Allah penuhi, Allah ijabah, tidak mengurangi sedikit pun apa yang di sisi Allah, kecuali cuman kayak air yang nempel di jarum itu tadi yang habis dicelupin di lautan. Artinya nggak mengurangi apa-apa. Itu makanya dalam hadis yang lain, dunia itu seperti orang yang nyelupin jari ke laut, angkat, netes berhenti, nempel di sini di jarinya air laut yang basah-basah itu dunia. Yang lautan yang masih begitu banyak itu akhirat. Jadi mana jauh lebih utama, dunia apa akhirat? Nah, tentu akhirat. Nah, yang basah-basah nempel di jarum ini atau di tangan ini dibagi kepada seluruh manusia. Yang dikit nempel tadi ini, Bu, dibagi. Makanya ibu ada yang dapat sedikit, ada dapat banyak. Itu cuman dari basah-basah yang nempel sini doang. Segitu aja, Bu. Ada orang terkaya nomor 1 di dunia, orang terkaya nomor 2 di dunia. Kira-kira pertanyaannya, itu orang kaya nomor 1 di dunia, dia terus apa ganti lagi sama yang lain, Bu? Ganti sama yang lain. Dia mati nggak jadi kaya terdunia lagi, ganti sama yang lain. Terus seperti itu. Ternyata dari yang sedikit nempel gini aja, Bu, banyak orang kayanya. Betul? Padahal cuman sedih. Bagaimana yang lautan itu? Makanya di surga kagak ada yang miskin, gak ada. Tuh. Oleh karena itulah banyak kita dapati di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan bahwa akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Jadi kalau begitu, setelah kita paham, kira-kira dunia sama akhirat seimbang gak, Bu? Enggak ada imbang-imbangnya tuh. Makanya kita kalau bicara harus pakai ilmu. Yang seimbang dong Pak Ustadz, dunia akhirat. Mana seimbangnya? Dunia cuman tuh air nempel di sini doang. Tuh lautan segitu akhiratnya. Mana yang berimbang? Enggak berimbang, mana bisa berimbang? Seimbang dunia akhirat. Ya enggak bisa lah seimbang. Masa kita mau nyamain air basah-basah yang nempel di jari atau di jarum dengan lautan? Gitu ya, gitu. Makanya nih kita nih, Bu, kalau umpamanya kita sampai berantem ya, sampai berantem sampai musuh-musuhan gara-gara rebutan dunia, itu ingat kita kayak ngerebutin air basah-basah yang nempel di jari. Cuman segitu doang yang direbutin dan yang diributin. Udah begitu segini basah-basah dibagi orang banyak. Walaupun cuman basah-basah nempel, banyak yang jadi orang kaya enggak? Banyak tuh, padahal cuman segini. Itu berarti ibu, misalnya Allah perkenankan kita, amal kita diperkenankan sehingga bisa masuk surga, itu kita dapat jauh lebih banyak dari ini. Jauh lebih kaya dari para miliarder tuh. Makanya dalam hadis yang sahih disebutkan, yang tadi diriwayatkan Imam Muslim, penduduk surga yang terakhir itu, Bu, itu dia dapatkan tempat yang luasnya seluas raja yang paling berkuasa di bumi, timur barat. Timur sama barat dia kuasain. Apa cuma dapat 1? 10, Bu. Penduduk surga paling belakangan, 10 diberikan tempat 10 kali lipat dari penguasa yang pernah paling berkuasa di bumi. 10 dapatnya. Itu yang paling belakangan tuh. Masuk surga yang paling belakangan. Ya. Udah kita terakhir dia keluar, udah nggak ada lagi itu, udah ditutup neraka. Dapat segitu. Bagaimana kemudian yang sebelumnya dia dapatnya lebih banyak lagi kan? Allahu Akbar.
Itu makanya kita tuh ribut aja urusan dunianya, cuman segitu doang. Diributin. Kira-kira nih, Bu nih, Ibu ke lautnya, nggak usah nyelupin 1 jari, 5 jari celupin, celup, angkat. Kira-kira ibu perhatikan nggak yang basah di sini? Nah, terus lama-lama kering nggak? Kering. Itu berarti dunianya begitu, lama-lama habis, lama-lama hilang, lama-lama sirna. Kalau nggak dunianya yang habis, kalau nggak hartanya yang habis, kitanya mati. Selesai udah kan? Dunianya, hartanya nggak habis-habis Pak Ustadz. Iya, tapi dianya apa nggak mati-mati? Mati, selesai. Apa hartanya dimasukin ke dalam kuburannya? Mobilnya masuk, rumahnya masuk, emasnya batangan masuk semuanya? Enggak. Tinggalin semuanya. Tapi kalau nggak hartanya yang habis, kitanya yang mati. Udah selesai. Iya, udah selesai. Udah mau kemana lagi? Nggak berkurang sedikit pun. Orang minta semuanya, Allah beri, nggak berkurang. Yang terakhir yang ada dalam hadis ini, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hambaku, amal-amal kalian pasti aku hitung. Amal perbuatan kita hanya Allah yang menghitungnya. Tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku akan penuhi amal tersebut. Artinya Allah akan berikan pahalanya, balasannya. Faman wajada khairan, siapa orang yang mendapati amalnya kok baik, falyahmadillah, maka hendaknya dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, siapa orang yang dapati amalnya kok enggak baik, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Kenapa maksudnya begitu? Kenapa kok kalau baik dia memuji Allah, kalau buruk jangan dia cela kecuali dirinya sendiri? Karena begini nih Bu, karena Allah sudah mengingatkan kita untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat ketaatan. Betul nggak? Allah ingatkan kita nggak Bu? Diingatkan. Adzan itu ngingetin kita tuh. Dan ternyata kita nggak mau berbuat kebaikan, kan berarti salahnya siapa? Salah kita. Ya, diingetin oleh Allah sudah. Para nabi dan rasul diutus udah. Kitab diturunkan udah. Tapi gak mau ibadah. Jadi siapa yang mau disalahin ini? Ya kita sendiri. Mau nyalain siapa kalau gak nyalain diri sendiri? Makanya di dalam hadis ini, ya, Allah hitung semua amal kita. Allah catat semua amal kita. Lalu kemudian Allah akan penuhi balasannya. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau buruk, ya buruk balasannya. Kalau balasannya baik karena amal kita baik, maka kita memohon kepada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tetapi apabila itu buruk, ya jangan cela kecuali diri kita sendiri. Ya. Jangan kita cari-cari sendiri. Kesalahannya, oh ini ya Allah, ini kesalahan karena engkau. Nggak boleh. Nggak boleh kita cari-cari melemparkan kesalahan kepada Allah, karena tidak ada yang salah dari Allah Rabbul Alamin. Allah udah ingatkan, Allah sudah utus para nabi, para rasul, Allah turunkan kitab, bahkan Allah panggil, Allah seru, azan, ya. Bahkan termasuk khutbah Jumat misalnya. Salat Jumat tanpa khutbah Jumat sah nggak Pak? Nggak sah. Sedangkan isinya khutbah Jumat mengingatkan, wasiat dengan ketakwaan, mengingatkan. Itu kan siapa yang perintahkan itu? Allah kan, lewat Rasul kan. Jadi udah diingetin, hakikatnya kita tuh sudah diingatkan oleh Allah, udah dinasehati oleh Allah.
cuman kitanya aja yang cuek. Nah, terus kalau begitu ternyata nanti dia wafat lalu dia dapati amalnya buruk, siapa yang mesti disalahin? Diri sendirilah, masa dia salahin Allah Rabbul Alamin? Ya, dia salahkan dirinya sendiri. Jadi di dalam hadis ini terdapat nasihat-nasihat yang sangat berharga buat kita. Ya, nasihat-nasihat yang berharga yang Allah Subhanahu wa taala lewat hadis qudsi ini ingatkan kepada kita. Yang pertama, nasihat tentang jangan berbuat kezaliman. Yang kedua, nasihat agar kita minta hidayah kepada Allah. Yang ketiga, agar kita minta makanannya kepada siapa? Kepada Allah, tentu dengan cara yang Allah perkenankan, yang halal. Yang ketiga, kita juga minta pakaian dan berpakaian sesuai dengan yang Allah atur. Minta pakaiannya kepada Allah dan juga pakai pakaian sesuai dengan yang Allah atur. Ini minta pakaian kepada Allah tapi nggak mau ngikutin aturan Allah dalam berpakaian. Lalu kemudian selanjutnya perintah untuk banyak-banyak istighfar. Selanjutnya kita tidak akan membahayakan Allah, tidak juga mendatangkan manfaat bagi Allah. Kalau semua orang ibadah tidak mendatangkan manfaat bagi Allah, semua orang maksiat tidak akan juga membahayakan membahayakan Allah. Yang selanjutnya doa. Semua orang minta kepada Allah, Allah penuhi semuanya, tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah sedikit pun. Itu ya. Dan yang terakhir adalah amal kita, semuanya dicatat, semuanya disimpan oleh Allah Rabbul Alamin, lalu nanti pada hari kiamat diberikan balasannya. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan sesuai. Tapi kalau orang itu dapat yang baik, maka hendaklah dia memuji Allah. Jangan congkak, wah emang saya ini hebat, enggak. Kalau buruk, maka jangan dia cela kecuali hanya dirinya sendiri, karena dia sudah diingatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang beramal sekecil apapun kebaikan pasti dia akan lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang berbuat keburukan sedikit pun, berupa keburukan sedikit aja, niscaya dia akan melihatnya, artinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mukmin Allah berikan kelebihan yang dosanya enggak diperlihatkan semua nanti oleh Allah Rabbul Alamin, sedikit aja. Ini termasuk rahmatnya Allah kepada hambanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sebelum saya buka untuk Bapak Ibu yang nanya, saya yang nanya duluan. Ini ada hadiah soalnya ini. Ya, saya yang nanya duluan. Pertanyaan yang pertama, kezaliman ada berapa macam? Ya, Bu, yang depan. Ya, silahkan Ibu. Zaliman pada diri sendiri, kezaliman kepada Allah, zalim pada diri sendiri, zalim sesama makhluk. Masya Allah, alhamdulillah. Silahkan Ibu hadiahnya ini. Baik, selanjutnya ini bapak-bapak nih, kasih kesempatan bapak-bapak. Ya, apa yang dimaksud dengan hadis qudsi dan apa bedanya dengan Al-Quran? Fadhal. Hadis qudsi adalah hadis, lafadznya, maknanya dari Allah. Bedanya dengan Al-Quran, membacanya saja sudah ibadah walaupun nggak tahu artinya. Ya, nggak dapat kalau dia, kecuali dia paham artinya. Yang kedua, bisa dipalsuin, ada yang bikin palsu. Terus
Ya Al-Quran nggak bisa karena dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Ya silahkan, ini hadiahnya. Takwa jalan menuju sukses abadi. Masya Allah. Fadhal, silahkan. Ya, pertanyaan selanjutnya, ibu-ibu. Sesat ada dua, petunjuk ada dua. Ya ibu. Sesat nggak tahu apa-apa. Dia ya nggak mau ngikutin, udah tahu tapi nggak mau ngikutin. Hidayah petunjuk ada dua. Petunjuk berupa apa? Tadi yang sesat yang nggak tahu biar dapat petunjuk, biar apa dia biar tahu ngapain? Belajar ilmu, nuntut ilmu. Yang kedua, hidayah berupa apa? Mau nerima kebenaran dan apa? Mengamalkan kebenaran. Oh, luar biasa ibu ini. Ini ibu saya kasih bukunya yang tebel berarti kalau gitu. Ini jawabannya luar biasa. Ya, silahkan. Yang satu lagi Pak, mohon maaf, satu lagi juga ibu-ibu ini. Karena bukunya yang tersisa justru cantik dalam perspektif Islam. Kan gak mungkin bapak-bapak yang saya kasih. Bisa aja Ustadz katanya nyisainnya yang ini. Berarti ibu-ibu lagi nih. Ya Bu, di dalam hadis ini disebutkan bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat atau madarat bagi Allah. Nah, di sini dicontohinnya kayak gimana tuh? Tidak ada yang bisa datangkan manfaat, tidak ada yang bisa memadaratkan Allah Subhanahu wa taala. Dicontohinnya di sini gimana nih? Di hadis tadi barusan contohnya gimana? Contohnya dijelasin di hadis itu juga. Silakan Ibu. Iya. Beribadah. Iya. Jadi kalau ibadah Allah mulianya nggak nambah, kalau dia maksiat Allah kemuliaannya juga tidak berkurang. Bahkan kalau semuanya orang minta Allah kasih, apa yang di sisi Allah kurang nggak Bu? Tidak. Jadi nggak membahayakan sedikit pun. Baik Ibu, silakan ini hadiahnya. Nah ini nggak mungkin buat bapak-bapak. Nanti yang buat bapak-bapak mestinya bukunya tampan dalam perspektif Islam. Ya. Baik. Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Ikan ditanya. Kalau nggak ada ya, alhamdulillah. Fadhal, silakan. Sebentar ya Bu, sebentar, silakan. Bapak-bapak kita kasih kesempatan. Fadhal, silakan. Terkait dengan hadis tadi bahwa yang berusaha disebut sesatan umat tidak mengurangi kemuliaan Allah, sebaliknya juga tidak mengurangi Allah. Terkait misalnya kasus penghinaan terhadap firman Allah, Al-Quran, dibakar dan sebagainya, penghinaan isi Al-Quran, itu kan berarti mau dihina seperti apapun, diucapkan apapun, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Ya. Sikap kita seperti apa mengenai itu? Ya. Tadi udah saya isyaratkan itu. Sudah saya isyaratkan bahwa ini bukan berarti berhenti yang namanya amar ma'ruf, nahi mungkar berhenti, bukan. Ini tadi saya sudah isyaratkan itu. Jadi bukan berarti kalau kemudian Allah dilecehkan, Al-Quran dihina, Rasul dihina, biarin aja, nggak berkurang kok. Tetap harus kita jelaskan bahwa itu keliru, salah, dan nanti ada hukum-hukumnya, ada aturan-aturannya. Para ulama jelaskan yang melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Pak. Kalau baca tulisan-tulisan para ulama yang melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hukumannya dipenggal Pak. Hatta walaupun dia sudah minta maaf. Tapi orang yang melecehkan Allah, dia mohon ampun kepada Allah, itu nggak bisa dipenggal. Dia bertobat, mohon ampun kepada Allah, memperbaiki, nggak bisa. Kenapa? Karena itu hak Allah. Itu hak siapa Pak?
hak Allah dan Allah mengampuni itu. Tapi kalau hak Rasul, sekarang Rasul udah wafat, Anda menghina Rasul, bahaya. Karena yang punya hak memaafkan hanya Rasul, bukan umat Islam, bukan. Jadi minta maafnya bukan kepada umat Islam kalau melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta maafnya kepada Rasul, sedangkan Rasul udah wafat. Itu makanya sebagian para ulama katakan orang yang melecehkan Rasul walaupun udah minta maaf bisa dipenggal kepalanya. Kalau dia melecehkan Allah, Al-Quran, dia mohon ampun kepada Allah, mohon ampun, memperbaiki dirinya, bertobat sungguh-sungguh, masih berpeluang diampuni karena Al-Quran firman Allah. Allah yang ampunin. Mohon maaf kepada Allah. Tapi kalau dia melecehkan Rasul, Rasul udah wafat, dia bisa dipenggal walaupun udah minta maaf. Lah minta maafnya sama siapa dia? Sama Rasul, Rasul udah wafat. Sama umat nggak punya hak memaafkan. Makanya ini penting, itu ada babnya sendiri itu, sampai para ulama menulis kitab As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, pedang yang terhunus bagi yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak main-main. Jadi ini hadis tidak sama sekali kemudian membiarkan, mengabaikan, itu enggak. Ini cuman jelas dia tidak mengurangi kemuliaan Allah, enggak. Tapi bicara penerapan aturan syariat itu nanti ada lagi lain, dipanggil di pengadilan. Kalau negeri-negeri kaum muslimin terdahulu panggil pengadilan, apa maksud Anda bicara begini? Kalau yang dia cela Allah dan Al-Quran, tanya, enggak maksud, mohon ampun, taubat, itu masih bisa dilepas karena Allah Maha Pengampun. Tapi kalau cela Rasul, mau minta maaf sama siapa dia? Minta maaf sama umat Islam, enggak punya hak kita maafin. Yang punya hak memaafin adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak main-main, makanya hati-hati bicara. Gitu. Nah ini kenapa belakangan ini kok sering muncul yang begitu. Ini menunjukkan tadi seperti tidak kita udah bahas, sesuatu ada dua macam. Dia nggak tahu, yang kedua dia tahu tapi menyimpang. Antara dua itu, kalau dia nggak tahu, ya jangan banyak ceramah, ngaji, belajar. Nggak tahu kok banyak ceramah. Ya, kalau dia nggak tahu, saya tidak tahu. Belajar, kalau nggak tahu jangan banyak ceramah. Makanya kita nggak peduli dia kondang atau nggak kondang, belajar. Makanya Bu, ceramah nggak ngaco-ngaco, bawa kitab tuh. Ceramah 2 jam kok isinya dongeng. Yang saya bawa kitab ini Bu, di tab, bukan lagi chat. Kitab, cuman karena berhubung zaman sekarang bawa kitabnya susah, PDF asli dari kitab asli ini. Nih, ini jadi pelajaran buat kita. Jadi jangan sok kuat hafalan kita. Orang zaman sekarang kan banyak ngelesetnya hafalannya, kayak yang aja. Al-Kafirun aja mondar-mandir nggak ketemu-ketemu. Bawa kitab, baca hadisnya, baca penjelasan para ulama. Jadi bukan justru malah, itu hebat, nggak pakai kitab, bahaya karena bisa ngomong ngawur ngelantur kemana-mana. Pengajian 2 jam loh, nggak ada kitabnya. Saya 1 jam aja pakai kitab, udah mikir keras. Baca hadis ini penjelasannya mana, ini cari syarahnya, kitab Arba'in punyanya para ulama. Jadi supaya ketika kita ditanya, Ustadz kata dijelasinnya gitu, ini ada kitabnya. Kok Ustadz tadi jelasinnya gitu, ini ada buktinya. Tuh, nggak ngaco, nggak ngawur, ini kok ngaco ngawur, cerita sono kemari ngelantur, nggak jelas katanya. Waduh, pakai kitab, pakai dalil, pakai referensi. Tuh, astagfirullah. Ini bahaya Bu, musibah. Makanya dong ceramah cerita yang aneh-aneh. Ini cerita aneh-aneh. Jadi nanti di surga itu ada orang penduduk neraka pengen tahu surga, makanya dia bikin proyek jembatan dari neraka ke surga. Ini hadis riwayat siapa ini, ngaco ini? Mana ada bikin jembatan dari neraka ke surga? Allahu Akbar, gini kok diajarin ke umat. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, bukannya apa-apa kita sedih, umat dikasih yang begini-begini, ini dari mana ceritanya coba? Itu makanya ibu-ibu jangan pada cerewet. Ini ada cerita katanya, ada suami punya istri cerewet, lalu dia pergi ke satu sumur, di sumur itu ada jinnya, dilemparin istrinya ke dalam sumur itu. Tahu nggak, yang naik bukan istrinya, malah jin yang keluar dari sumur, saking nggak kuat, saking cerewetnya katanya. Ini riwayat siapa hadisnya? Astaghfirullahaladzim. Ditanya sih, jadi keluar tuh.
Iya, ini jadi pelajaran buat kita nih. Jangan. Ini saya bukan berarti merasa hebat sendiri, enggak, malah justru nyampein agama tuh hati-hati, bahaya. Enggak asal-asalan ngawur-ngawur. Ya, Nabi katanya lahir dekil, belekan, dari mana dia tahu? Astaghfirullah, nasallallahu alaihi afiyah, la ilaha illallah. Bahaya itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya nggak pernah sebut nama. Cuman ini makanya era medsos bahaya nih. Apa aja semua sekarang bisa nyebar. Cerita dari mana, informasi dari mana. Dia memang nggak baca sirah, nggak baca sejarah. Makanya kalau mau jelasin sejarah, mendingan dia bawa kitab sejarah. Para ulama yang nyebutin hadisnya, sebutin. Orang Nabi SAW tuh udah jelas dari kecilnya beda sama anak yang lain. Udah jelas beda. Lu disamain sama dia yang tukang nyolong mangga. Ini beda, dekil segala macam. Anak-anak kita iya dekil, mainnya panas-panasan, nyemplung di kali, rambut pada kusut, merahnya juga karena kena air kali itu. Kok disamain Rasulullah sama anak zaman sekarang? Waliyahzubillah. Jadi jelas. Nah ini juga sama, meluruskan juga. Bukan berarti ketika kita menjelaskan ini, itu berarti Allah gak butuh dibela. Katanya kan ada bilang begitu. Rasul gak butuh dibela, Islam gak butuh dibela. Kita diperintahkan untuk memuliakan Allah. Maka kita jelaskan siapa orang yang menghinakan Allah bahaya, menghinakan Al-Quran bahaya, menghinakan Rasul bahaya. Itu kita jelasin. Bukan Allahnya butuh dibela, maka kita enggak. Tapi Allah perintahkan kepada kita untuk menunjukkan keimanan kita. Sebab kalau begitu dibiarin, nanti ya terus datang aja, Pak. Coba bertubi-tubi datang kan? Iya. Ustadz kalau begitu siapa yang berhak memenggal? Tetap itu mah pemerintah, bukan saya. Bukan kita secara individu. Wah itu apa namanya, radikal, memerintahkan untuk membunuh. Tuh kan, udah ngaco lagi udah. Saya jelasin hukum syariat. Soal masalah eksekusi bukan di wilayah saya. Ntar di malaporin nih ke Mabes Polri. Iya, dalam aturan, makanya kita bicaranya pakai ilmu, bukan cuma asal bicara. Dalam aturan syariat begitu. Tapi yang mengeksekusi pemimpin. Pemimpin yang gak mengeksekusi nanti dia ditanya di hadapan Allah. Bukan saya yang eksekusi. Kamu ngina Rasul, tebas. Ya enggak lah. Ya kalau begitu mah barbar, berantakan, di jalanan kepala orang pada ngegeletak. Gak mungkin begitu. Ya, dan bukan seperti itu maknanya. Satu lagi Bu, pertanyaan Bu. Nah, ya itu tadi. Makanya alhamdulillah ibu-ibu ngaji, belajar, kita jadi paham bahwa dunia sama akhirat bisa seimbang gak Bu? Dari contoh tadi aja yang disebutin hadis loh ya, bukan saya nih. Hadis nggak main-main pakainya. Itu giliran pakai dalil dibilangnya itu mah ustadz baru kemarinan lulus katanya. Makanya bapak bawa dalil lah. Kita ngaji nggak pakai dalil, pakai apa? Pakai dongeng. Tuh kadang ada sebuah cerita gitu lagi. Ya Bu, nggak bisa seimbang Bu. Artinya nggak bisa seimbang begini loh. Bukan berarti orang tidak boleh belajar urusan dunianya, bukan. Tetapi urusan akhiratnya tetap prioritas. Bu, kadang kita ini jadi orang harus jujur, kita ini suka nggak memprioritaskan akhirat. Anak kita nggak ngaji, biarin aja. Anak kita nggak sholat, biarin aja. Anak kita nggak mau belajar baca Quran, entar juga bisa. Giliran anak kita nggak sekolah, marahnya nggak ketulungan. Mau jadi apa kamu nggak sekolah? Katanya. Mau kerja apa kamu nggak sekolah? Tuh lihat. Bukan berarti kita nggak perhatikan urusan sekolahnya, tapi lebih prioritas. Buku sekolah mahal-mahal dibeliin, buku bahasa Inggris beliin, kursus bahasa Inggris, kursus yang ngitung itu pakai apa, pakai alat segala macam, matematika, kursus semuanya. Giliran baca Quran bayarannya susah. Allah musta'an. Itu buku Iqra-nya bekas kakaknya dia pakai, udah lecek, udah kucel. Beliin yang baru nak, yang bagus nih. Gitu. Iya, dan itu semua nggak akan sia-sia di hadapan Allah. Nah itu maksudnya. Jadi kalau suruh berimbang, gimana mau imbang? Nggak bisa.
Karena orang mukmin itu hatinya lebih condong kepada akhirat. Dunia hanya jadi, kalau bahasanya sebagiannya para ulama nyebutnya, dunia cuman tempat untuk bercocok tanam, sawah ladang. Nah sekarang pertanyaannya, orang di sawah sama di ladang, Bu, apa tiap saat di situ mulu? Ya enggak kan, udah kelar mah pulang ke rumah. Udah selesai pulang ke rumah. Artinya kita di sawah ladang sejenak saja, pulang ke rumah, ke akhirat. Rumahnya Bapak Ibu semua itu surga, bukan dunia. Kampung halamannya Bapak Ibu semua itu surga, bukan dunia. Karena Nabi Adam tadinya di mana? Di surga. Jadi kita pulang ke rumahnya bapak kita, ibu kita, pulang karena tempat sebenarnya itu. Makanya kita diuji sebentar nih di dunia. Jadi ya Bu, tidak bisa seimbang. Gimana mau seimbang? Ya, jadi kalau yang dimaksud berimbang ini sulit, memang sulit dipahaminya. Gimana mau imbang? Dari situ aja udah gak ketemu seimbangnya. Tapi Bu, rahmatnya Allah, walaupun jelas akhirat jauh lebih utama dibandingkan dunia. Saya tanya sama Bapak Ibu, Bapak Ibu apa disuruh ibadah terus dari pagi sampai malam oleh Allah? Enggak kan? Bahkan kalau kita mau jujur, kita hitung-hitung aktivitas dunia kita sama aktivitas akhirat kita, mana yang lebih banyak? Tapi segitu jangan sampai hati kita pun lebih cenderung pada dunia. Itu maksudnya. Makan masih bisa makan, bisa minum masih bisa minum mandi masih bisa. Kan ibadahnya nggak sampai segitu semuanya, ngabisin waktu makan, tidur masih ada waktu tidur. Artinya aktivitas dunia masih ada, bahkan jauh lebih banyak waktunya, porsinya. Akhirat sedikit, begitu aja susah sholat 5 waktu. Allahu Akbar. Begitu kalau ngomong seimbang, ya kagak imbang banget itu mah. Orang sholat 5 waktunya aja cuma 5 menit. 5 kali 5 25, baru 25 menit. Sisanya kemana yang 24 jam sisanya dari ini? Baru dikurangin katakanlah setengah jam, berarti kan 24 baru 23, 30 sisanya tuh masih kemanain tuh? Begitu ngomongnya imbang, mana yang imbang? Enggak imbang. Kalau emang nih konsep berimbang, Ibu mau betul-betul berimbang dunia akhirat, nah 24 jam, 12 jam dunia, 12 jam akhirat, sanggup? Kurang Ustaz tidurnya. Nah ini itu, tidurnya aja 8 jam Ustaz. Nah 8 jam kagak berkurang-kurang, nggak 6. Udah tinggal sisa 4 dong. Kalau mau imbang nih dunia, sisa 4, makan, minum, nganterin anak sekolah. Ya, belum lagi ngobrol, habis nih 4 jam habis. Nggak sempet nuntut ilmu, nggak sempet yang lainnya. Tuh, jadi artinya bahwa pada urusan dunia kita tetap diberi porsi oleh Allah aktivitasnya. Namun jangan lantas kemudian prioritas kita justru malah jadi prioritas dunia. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.